Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin hari Senin malam, setiap hari Senin malam, tepatnya masuk ke ruang kelas tematik. Yang pada pertemuan kali ini, temanya adalah berjudul materi tematik Ulumul Quran dengan judul yang tersembunyi akan ditampakkan. Ini kajiannya sifatnya umum, jadi yang saya undang adalah seluruh peserta dari peserta pelatihan tarjim Quran di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kita ngumpul seminggu sekali di setiap hari Senin malam, duduk dalam satu ruangan karena temanya sifatnya umum. Ya. Nanti setelah acaranya selesai, akan saya kirimi file PDF-nya dan juga file rekamannya. Jadi bagi kita yang tidak sempat mencatatnya materi, tidak apa-apa, nanti saya kirimi di grup masing-masing file PDF maupun link untuk melihat file rekamannya. Pada pertemuan kali ini akan kita membahas tentang suatu surat di Al-Quran yang dalam suratnya bermuatan ayat-ayat yang ada bermuatan kisah yang adegannya itu bersifat tersembunyi dan akan ditampakkan oleh Allah pada ayat berikutnya. Karena materinya panjang sekali atau banyak filenya, maka saya bagi dua pertemuan untuk khusus tentang masalah tema hari ini. Yakni seri ke-1 dan seri kedua. Seri ke-1 adalah hari Senin sekarang, nanti seri kedua pada pertemuan Senin mendatang. Jadi temanya sama, mendatang, tapi kelanjutan dari seri yang kedua. Materi tematik Ulumul Quran dengan judul yang tersembunyi akan ditampakkan. Ini sifatnya kuliah umum di ruang kelas tematik LPG NAS. Ada salah satu surat di Al-Quran, tepatnya adalah surat Yusuf. Saya baca per kalimatnya. Nahnu nakusu alaika. Kalau berkata, nahnu artinya kami, nakusu kami mengkisahkan, alaika atasmu atau padamu, wahai Muhammad, ahsanal qososi, sebaik-baiknya kisah. Bima dengan apa yang, auhaina kami telah mewahyukan, ilaika kepadamu, hadal Qur'ana, Al-Quran ini. Wa in kunta dan jika kamu adalah, maksudnya sebelumnya, min qabli dari sebelumnya, laminal ghafilina sungguh dari orang-orang yang lalai atau tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan. Di sini ada salah satu ayat tepatnya dari surat Yusuf ayat 3 yang ada saya berikan isyarat dengan warna biru garis adalah kalimat aksanal qososi, sebaik-baik kisah. Kami mengkisah kepada Muhammad sebaik-baiknya kisah. Kisah di surat Yusuf termasuk sebaik-baik kisah. Apa hikmahnya? Ya, ini salah satu hikmahnya adalah karena di dalam kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf ada banyak ayat. Ada banyak ayat yang bermuatan adegan tersembunyi dan akan ditampakkan oleh Allah secara nyata pada ayat berikutnya. Jadi hari ini kita akan membahas kisah Nabi Yusuf, tapi dalam tinjauan tentang bahas adegan tersembunyi, ibaratnya adegan reka ulang kisahnya Yusuf, kita ungkap sekarang. Apa hikmahnya Allah sembunyikan adegannya, apa hikmahnya Allah tampakkan adegannya. Dan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi salah satu hikmahnya adalah karena di dalam kisah atau surat Yusuf ada banyak ayat yang bermuatan adegan tersembunyi
dan akan ditampakkan secara nyata pada ayat berikutnya. Contoh, adegan ke-1. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf diawali dengan adegan ke-1, ibarat suatu film ya. Film itu adegan pertama di sini. Adegan ke-1 ada di ayat 4. Saya baca per kalimatnya. Id qala Yusufu. Ingatlah ketika Yusuf berkata, li abihi, kalau berkata bagi bapaknya. Arti bebasnya berkata kepada bapaknya atau ayahnya. Ya abati, wahai bapakku atau wahai ayahku, ini sungguhnya aku aku telah melihat, dalam kurung bermimpi melihat. Ahada asaro, ahada artinya 1, asar 10, maka total namanya 11. Ya, ahada asar 11 bahasa Arabnya. Kalau perkata ahada 1, asar 10. Nah, 1 dan 10 sama dengan 11, makanya ahada asaro diartikan 11. 11 kaukaban, 11 bintang, wasamsa dan matahari, wal qamaro dan bulan, ro'aituhum, aku telah melihat mereka, li sajidina, urutan mengartikannya, sajidina dulu baru mundur li. Jadi mereka dalam kurung kalau berkata yang kan orang-orang, siapa seluruhnya? Seluruhnya bersujud li untukku atau padaku. Jadi di sini ada suatu ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, menceritakan tentang mimpi yang beliau lihat. Ini ro'a itu sungguhnya aku melihat, dalam kurung melihat dalam mimpi, 11 bintang dan matahari dan bulan semuanya sajidina li sajidina, aslinya sajidina li, itu tanya ya dalam bahasa Arab sajidina li. Kalau dalam Quran dibalik li sajidina. Sajidina li, ini bersujud padaku. Ini adegan pertama, Yusuf cerita kepada orang tuanya, tepatnya kepada bapaknya. Nah, dalam sejarah dicatat bapaknya Yusuf namanya Yakub alaihissalam. Yusuf cerita kepada Yakub tentang mimpi yang Yusuf lihat tersebut. Garis merah berbunyi, ini ro'a itu, aku bermimpi melihat. Adegan dalam mimpi merupakan sesuatu yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Ya tersembunyi bagi pihak lain. Alias hanya orang yang bermimpi sajalah yang mengetahui mimpi itu. Karena memang dia sendiri termasuk bagian dari adegan mimpi tersebut. Ya, namanya mimpi itu kan tersembunyi. Jadi begitu pula Yusuf, selama dia belum menceritakannya kepada ayahnya, maka selama itu pula adegan mimpi itu menjadi sesuatu tersembunyi bagi ayahnya. Yusuf punya mimpi. Ya. Kalau Yusuf nggak cerita, maka ayahnya nggak tahu. Selama Yusuf tidak cerita, maka selama itu pula mimpinya tetap jadi rahasia. Tetap tersembunyi mimpinya itu. Selama Yusuf nggak cerita. Ternyata di ayat ini, itqala Yusufu, Yusuf berkata, berarti cerita. Misalnya kita bayangkan Yusuf nggak cerita, diam saja. Maka otomatis ayahnya nggak akan tahu bahwa anaknya pernah mimpi. Seperti itu maksudnya. Ayahnya nggak akan tahu. Oh, berarti mimpi adalah merupakan sesuatu yang tersembunyi. Ya. Kenapa? Karena selama Yusuf belum menceritakan, maka selama itu pula mimpinya tersembunyi alias tidak bisa diketahui oleh ayahnya. Dia mimpi apa? Nggak akan tahu ayahnya kalau tidak dikasih tahu. Ya. Ini pertama. Sesuatu pertama yang tersembunyi dalam adegan kisah itu adalah mimpinya. Mimpinya. Itu sesuatu yang tersembunyi. Karena mimpi adalah hanya diketahui orang yang bermimpi. Sedangkan yang tidak bermimpi tentunya nggak tahu. Ini pertama. Mimpi adalah sesuatu yang tersembunyi. Selama Yusuf nggak cerita, maka selama itu pula Yakub nggak akan tahu. Berarti tersembunyi dari Yakub, tersembunyi bagi ayahnya. Maka Allah menampakkan sesuatu yang tersembunyi itu berwujud adegan mimpi itu
Allah tampakkan secara nyata kepada ayahnya, yakni kepada ayahnya Yusuf yang bernama Yakub. Bagaimana cara Allah menampakkannya? Jadi Allah menggerakkan, ingat ya, Allah itu al-muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Allah itu yang Allah berkuasa mengontrol, menyetir, meremot, menggerakkan hatinya manusia. Allah berkuasa. Jadi Yusuf dengan mimpinya yang wah itu, mimpinya yang aneh itu, mungkin Allah buat Yusuf itu nggak kuat mendam rasa, ibaratnya ya, nggak kuat mendam rasa itu, supaya curhat. Cuma kan beda ya, zaman sekarang itu orang curhatnya di media sosial ya. Kalau itu curhatnya di orang tuanya sendiri, karena sifatnya mimpi yang aneh misalnya ini. Nah, mari kita bayangkan Yusuf itu zaman sekarang serba IT, serba canggih, serba internet, tentu curhatnya barangkali di media sosial barangkali ya. Lanjutannya, jadi dengan cara Allah menggerakkan hatinya Yusuf untuk berniat memberitakan atau berniat menceritakannya kepada Yakub, maka menjadi tahulah Yakub alias tidak lagi tersembunyi berita tentang mimpi itu bagi Yakub karena ada kola. Ya, jadi kisah itu dia dengan kata kola. Ingatlah ketika Yusuf berkata, ini gara-gara Yusuf berkata, bapaknya jadi tahu isi mimpinya. Nah, sekarang tanda-tanya kenapa Yusuf kok berkata? Allah menggerakkan supaya Yusuf itu nggak betah mendam lama-lama rahasia mimpi itu, nggak betah. Allah menggerakkan dari Yusuf supaya curhat, supaya cerita kepada orang tuanya. Itqala, jadi kola adalah ini perbuatan Allah yang menampakkan sesuatu tersembunyi berwujud mimpi, ditampakkan kepada Yakub lewat lisannya, ucapannya Yusuf. Yusuf berkata kan bersuara, nanti didengar oleh Yakub. Berarti Yakub jadi tahu. Jadi Allah itu menampakkan mimpi yang disembunyikan Yusuf. Allah tampakkan dengan cara Allah gerakkan Yusuf supaya berkata. Cuma dalam sejarah tidak dicatat Yusuf itu mimpinya itu hari apa, atau jarak antara mimpi dengan curhatnya ngomong itu berapa hari. Itu tidak diekspos, nggak diekspos, nggak diekspos. Jadi Yusuf pokoknya mimpi kemudian digerakkan supaya berkatanya kepada orang tuanya atau ayahnya. Dari sesuatu yang tersembunyi berwujud adegan mimpi, Allah tampakkan secara nyata kepada ayahnya. Meskipun barangkali Yakub sendiri kemungkinan juga masih belum bisa menafsirkan. Jadi Yusuf bilang, maaf ya Pak saya, wahai ayahku, aku bermimpi ada 11 bintang, ada 1 matahari, 1 bulan, semuanya sujud kepadaku. Jadi Yakub sebatas mendengar berita bahwa Yusuf mimpi. Nah, mengenai apa maksud dari mimpi itu sifatnya tersembunyi juga bagi Yakub. Ya. Jadi meski Yakub sendiri kemungkinan juga masih belum bisa menafsirkan apa maksud dari adegan mimpi Yusuf tersebut, maka hakikatnya isyarat dari adegan mimpinya Yusuf masih merupakan sesuatu yang tersembunyi pula bagi Yakub. Dan nantinya di akhir kisahnya, nanti ya ayat 100, Allah tampakkan secara nyata kepada Yakub perihal maksud dari adegan mimpinya tersebut berupa apa? Peristiwa nyata yang nantinya dialami langsung oleh Yakub. Nanti jawabannya berarti misteri mimpi yang disinggung ayat nomor 4 ya, itu Allah akan tampakkan jawabannya di ayat 100. Jadi ibaratnya Yakub juga nungguin nunggu ayat 100 ibaratnya ya. Karena kisahnya urut kan ayatnya urut, kisahnya urut berarti. Jadi Yakub pun belum dikasih tahu oleh Allah dasarnya apa maksud penafsiran dari mimpi itu. Jadi Yakub sebatas mengetahui bahwa Yusuf mimpi seperti itu. Tapi mengenai apa maksud dari mimpinya, Yakub sendiri juga tanda tanya, nggak tahu Yakub itu. Nah, berarti isi mimpinya juga sesuatu yang tersembunyi bagi Yakub. Isinya loh ya, isinya.
Tapi kalau berita bermimpinya, Yakub sudah tahu karena dikasih tahu oleh Yusuf, kan pola Yusuf. Yusuf berkata kepada bapaknya, hanya ngasih info, tapi mengenai apa maksud dari isi mimpinya itu Yakub juga tidak tahu. Taunya nanti ketika ayat 100. Ya. Oh, berarti sesuatu tersembunyi berupa isi dari mimpi itu maksudnya apa, penafsiran apa, itu nanti di akhir kisahnya. Tepatnya ayat 100 Allah tampakkan secara nyata kepada Yakub perihal maksud dari adegan mimpinya Yusuf tersebut. Dan Yakub menjadi pelaku sejarah juga, merasakan langsung, mengalami langsung adegan sebagaimana Yusuf mimpikan tersebut. Nah, ini saya ngutip singkat ayat 100 ini. Ini apa jawaban dari mimpinya. Ini adegannya adalah ketika Yusuf ada di Mesir. Wa rafa'a abawaihi alal arsi wa kharru lahu sujada. Dan dia, yakni Yusuf, menaikkan kedua bapaknya ke atas singgasana itu, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Wahai ayahku, ini kasarnya ya, adegan kalian semuanya sujud padaku, inilah mimpi itu. Jadi 11 bintang ya, saudaraku ini. 1 matahari ya, engkau ini ayahku. 1 bulan ya, engkau ini ibuku. Inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Nah, Yusuf ngabari yang dahulu itu. Ya, karena tidak tahu. Dari tahu apa mengetahui masuk dari mimpinya ketika ada adegan ke-100. Ibarat apa adegan film itu ya, ketika aktingnya ke-100 baru Yakub merasakan oh ternyata adegan ketika ayat 4 itu jawabannya di ayat 100. Yusuf ngasih tahu, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan mimpiku itu. Nah, ya, nanti baca lengkap dari catatannya. Ini cuplikan ayat 100. Sekarang adegan kedua. Tadi adegan pertama apa? Yusuf curhat tentang mimpinya. Yang harusnya rahasia, tapi kalau gerakkan itu supaya cerita, maka jadi cerita. Karena cerita, maka jadi tahu Yakub tentang mimpinya Yusuf. Nah, sekarang adegan kedua. Ada di ayat 5. Qala, dia berkata, siapa Yakub? Setelah Yakub diceritai atau dikasih tahu Yusuf tentang mimpinya itu, langsung Yakub melarang. Ya bunayya, wahai anakku, la taksus, janganlah kamu, kalau berkata loh ya, janganlah kamu mengkisahkan. Arti berkata ini. Arti bahasnya, janganlah kamu menceritakan ru'yaka mimpimu itu. Ala ikhwatika atas saudara-saudaramu itu. Ala arti bahasanya kepada boleh. Kepada saudara-saudaramu itu. Nah, maksudnya Yakub bilang jangan sampai cerita. Kalau engkau cerita, maka apa fa itu langsung akibatnya ada akibat. Maka masih ingat, ayo yang merasa ikut kajian tafsir Quran di tingkatan kelas paket 3, paket 4 tahu ini maka ini namanya huruf athof kata sambung perbuatan langsung. Maka jadi langsung ini akibatnya langsung yakidul kaidan. Maka mereka kalau dengar mimpimu itu, maka mereka ini akan membuat tipu daya terhadapmu. Inna syaitona, sungguhnya setan, lil insani adu mubinun, musuh yang nyata bagi manusia. Ini ya. Jadi yang pernah saya pelajari dalam apa ya filosofi Jawa itu ada istilah namanya maaf ya saya bahasa Jawa ini. Ono setan adu-adu. Nah, ini ya. Ono setan adu-adu. Ya. Ada setan adu-adu. Jadi kata-kata aduun musuh, istilah Jawa adu-adu. Ono setan adu-adu. Maksudnya apa? Ini maksudnya. Jadi satu sisi Yakub melarang Yusuf, "Wahai Yusuf, jangan cerita. Jangan cerita kisah itu. Jangan ceritakan mimpimu. Kalau engkau ceritakan, maka akibatnya saudara-saudaramu itu akan berbuat sesuatu
yang bermaksud mencelakaimu. Kalau mereka menafsirkan mimpi itu yang versi mereka menurut mereka itu buruk barangkali. Aku khawatir seperti itu katanya. Nah, karena Yakub itu melarang Yusuf dengan ucapan lafaz lisan suara, la taksus ru'yaka. Jangan cerita, jangan cerita. Nah, ingat bahwa setan itu berusaha menggoda manusia, termasuk dalam kisah ini. Karena Yakub itu melarang Yusuf jangan cerita kepada saudaranya. Nah, maka setan menjadi ibaratnya dalam tanda kutip ya punya celah untuk menggoda Yusuf, punya celah untuk menggoda Yakub. Ya ini apa? Oh berarti Yakub sangat khawatir kalau Yusuf itu jadi celaka atau digara-garai atau diganggu saudaranya. Nah, maka setan punya celah untuk mengadu, ya. Mengadu. Ya. Jadi apa? Diadu. Jadi diprovokasi perasaannya saudaranya supaya tidak suka kepada Yusuf, diadu. Jadi dia bilang setan adu-adu. Oh berarti kekhawatiran negatif thinking dari Yakub terhadap saudara Yusuf itu jadi kenyataan akhirnya. Kenyataan akhirnya kenapa? Kata-kata la taksud berarti negatif thinking. Ya. Yusuf itu ada Yakub khawatir. Kalau saudara Yusuf itu dengar cerita mimpi itu dan ditafsirkan sendiri-sendiri sepihak mereka yang penafsirannya barangkali mereka itu punya kayak seperti itu penafsirannya, maka khawatir hasil penafsiran mimpi itu membuat Yusuf dicelakai. Nah, ini ya. Jadi rasa khawatir tentang negatifnya perbuatan saudaranya Yusuf itu ada celah bagi satu mengadu. Jadi memprovokasi saudara Yusuf supaya anti kepada Yusuf akhirnya. Jadi setan itu adu. Ya apa? Mengadu domba, mengadu. Jadi membuat permusuhan maksudnya, menciptakan permusuhan maksudnya. Jadi setan mengadu antara saudara Yusuf diadu dengan Yusuf, diadu. Nah, ini ada celah di sini, diadu. Nah, ya, namanya setan adu-adu. Nah, jadi warna merah berbunyi, la taksus, janganlah kamu cerita, wahai Yusuf, janganlah kamu mengkisahkan. Kalau berkata kan taksus mengkisahkan ya, janganlah kamu cerita. Nah, berikutnya, adegan ucapannya Yakub atau adegan berkatanya Yakub kepada Yusuf itu bernada larangan. Larangan menceritakan mimpinya kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini yang dimaksud pihak adalah ke-11 saudaranya Yusuf itu. Ya. Maka ucapan bernada larangan itu merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi mereka. Oh, berarti selama Yusuf nggak cerita kepada saudaranya, maka mimpi itu tetap tersembunyi bagi mereka. Mereka nggak tahu. Karena Yakub pengen agar berita mimpi itu hanya diketahui oleh berdua saja. Berdua saja Yakub dan Yusuf. Jangan sampai mereka tahu atau juga tahu tentang mimpi itu. Nah, jadi ucapan larangan Yakub kepada Yusuf supaya jangan cerita kepada saudaranya itu ucapannya bermaksud bermuatan sesuatu tersembunyi. Ini apa? Tersembunyi dari saudara-saudaranya. Selama Yusuf nggak cerita juga, maka saudaranya juga nggak akan tahu tentang mimpinya Yusuf. Nah, jadi ucapan larangan ternyata bermuatan sesuatu yang tersembunyi. Karena pengennya Yakub itu yang tahu tentang mimpi itu hanya berdua saja. Jangan sampai lainnya tahu. Khawatir mereka yang tahu nanti itu ditafsirkan macam-macam. Kalau penafsiran bermuatan nafsu, ya tidak objektif, bermuatan nafsu, maka ditunggangi setan untuk menafsirkan yang buruk-buruk saja gitu. Nih, karena setan punya celah untuk menggoda masalah. Ini hikmahnya. Jadi Yakub melarang Yusuf supaya jangan cerita. Ternyata larangan itu bermuatan sesuatu tersembunyi bagi mereka. Maka Allah menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud ucapan Yakub perihal timbulnya sikap buruknya saudara-saudaranya itu.
Jadi Yusuf, saudaranya Yusuf itu, jika mereka dengar berita tentang mimpi itu, alias kekhawatiran Yakub akan keselamatan Yusuf, oleh Allah akan ditampakkan benar-benar kejadian secara nyata. Ini hikmah di sini. Jadi ketika orang tua itu ada rasa was-was kepada anaknya itu, rasa khawatirnya memuncak itu, maka kejadian sungguhan yang dikhawatirkan. Ya, kenapa? Karena sudah negatif thinking. Contoh gini, misalnya maaf ya, misalnya gini misalnya. Ketika anak kita pengen izin ada acara sekolahan, camping ke gunung misalnya. Nah, dari berbagai peristiwa bencana yang ada itu, kita sebagai orang tua, nalurinya muncul. Nah, jangan ikut. Aku khawatir di sana ada apa-apa. Nah, ketika ada kata, khawatir ada apa-apa, maka terjadilah apa-apa itu akhirnya. Karena Allah itu memberikan suatu kejadian akibat menurut prasangkanya manusia. Kalau prasangkanya buruk, maka kejadian buruk terjadi di sini. Hingga di sini, sama di sini. Jadi ketika Yakub punya negatif thinking, prasangka buruk kepada saudaranya Yusuf, kalau diceritai, maka saudara Yusuf akan berbuat celaka kepada Yusuf. Maka Allah memberikan akibat sesuatu yang tersembunyi berupa ucapan Yusuf jadi kenyataan. Jadi apa? Kekhawatiran Yakub akan saudaranya Yusuf oleh Allah akan ditampakkan benar-benar kejadian secara nyata. Terbukti apa? Akhirnya setan berhasil menggoda, mempengaruhi mereka untuk mencelakai Yusuf. Disebabkan mereka iri. Ini kan ya, setan adu-adu. Setan suka provokasi. Setan suka mengadu-adu domba. Nah, disebabkan mereka iri kepada Yusuf dan Bunyamin. Yang paling disayangi Yakub. Ya, ini iri itulah jadi celah bagi setan supaya semakin saudara itu benci kepada dua orang ini. Ini isyaratnya berhasilnya setan menggoda 11 10 ini ya, menggoda 10 orang saudara Yakub, saudara Yusuf untuk iri kepada dua saudara satunya ini sudah Benyamin, itu terekam di ayat 8. Kan saya buka. Jadi berhasilnya setan mempengaruhi saudara Yusuf supaya iri. Nah, iri itu cikal bakal jadi dengki, karena iri dengki. Nah, iri dengki. Nah, puncaknya iri adalah dengki. Puncaknya dengki adalah, maaf ya, mencelakai, membunuh. Puncak dengki adalah membunuh. Itqalu, ketika mereka berkata, la Yusufu wa akhuhu. Mereka berkata bersamanya ini, saling kubi maksudnya, ngomongin Yusuf dan Bunyamin ini maksudnya. Itqalu, mereka berkata, la Yusufu wa akhuhu. Sungguh Yusuf dan saudara kandungnya itu, ya ini Bunyamin, ahabbu ila abina minna. Lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Wa nahnu usbatun. Padahal kita ini kan adalah satu golongan yang kuat. Inna abana lafi dolal mubinin. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Dolal kan sesat ya, keliru yang nyata, keliru ayah kita itu. Masa kasih sayangnya itu tidak adil ya, pilih kasih. Ini jadi setan berhasil memprovokasi supaya anti, supaya nggak suka kepada Yusuf. Setan adu-adu ya. Setan suka mengadu-adu. Nah. Sekarang adegan ketiga. Tadi adegan kedua adalah mengenai ucapan Yakub melarang Yusuf jangan cerita kepada saudaranya. Nah, karena khawatir sekali. Nah, rasa kekhawatiran yang tersembunyi itu Allah tampakkan secara nyata kejadian sungguhan yang dikhawatirkannya itu. Sekarang adegan yang ketiga. Ada di 2 ayat sekaligus, 9 dan 10. Saya baca perkata ya. Ini adegan saudara Yusuf ada punya rencana mencelakai. Uqtulu Yusufu. Bunuhlah Yusuf. Awid rohuhu. Kalau perkata wawnya sukun au. Karena dibaca wasol, tanda wasolnya kasroh. Awi. Ya. Aslinya au it ya.
alifnya kasro, au itrohuhu, atau buanglah ia, ardon, ke suatu daerah. Quran itu ardon banyak artinya, bisa bumi, bisa tanah, bisa daerah, ya, macam-macam ya. Di sini dalam konteksnya kisah Yusuf, ardon dari kan daerah, ke suatu tanah atau daerah. Awit rohuhu, atau buanglah ia ke suatu daerah. Nah, karena ardon ini kategori jenis kata benda, ayo yang merasa anggota kelas paket 3, paket 2, paket 1 sudah kenal kan isim fi'il huruf ya. Apa isim? Kata bermaksud nama atau benda. Nah, isim kalau cirinya akhiran tanwin bermuatan sifatnya umum. Kalau isimnya cirinya alif lam, pengertiannya khusus, namanya makrifat dan nakiro. Apa nakirotan? Asing. Apa asing? Tak dikenal. Makanya ardon dalam terjemahan sampai dalam kurung yang tak dikenal. Dimana taunya dalam kurung dengan karena tanwin, ardon. Coba kalau pakai alif lam, al ardo, maka daerah yang sudah dikenal. Karena ditanwinkan oleh Allah berarti bermaksud saudara Yusuf akan berencana membunuh Yusuf, atau ini pilihan, atau membuang Yusuf ke suatu daerah yang asing karena nakiro. Apa nakiro? Asing, isim nakiro, negara daerah yang asing yang dikenal. Nah, garis merah 2. Nah, jadi mereka ini sesamanya ini saling rembukan, ya, saling punya apa ya ibarat itu ide masing-masing. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Awit rohuhu, atau buanglah ia. Ardon, ke suatu negeri atau daerah tanah yang nggak dikenal. Ya, ya. Nah, berikutnya ini yang merah tuh poinnya. Ternyata mereka punya rencana. Rencana mereka pertama adalah uqtulu, yakni apa? Membunuh Yusuf. Berarti apa? Supaya mati. Supaya mati. Rencana kedua, karena au kan pilihan, atau itrohu, atau buanglah dia. Jadi membuang Yusuf. Dibuang ya supaya tidak berada di negeri itu. Maksudnya kalaupun di Yerusalem misalnya ya, di Yerusalem di sini ya, supaya Yusuf itu nggak ada di Yerusalem. Dibuang jauh-jauh, diasingkan kasarnya, diasingkan. Nah, jadi supaya Yusuf itu hilang. Supaya hilang. Kalau uktulu, membunuh supaya mati. Kalau itrohu, membuang supaya hilang. Ya, ini hasil akhirnya. Kalau membunuh, hasil akhirnya mati, Yusuf mati. Lah kalau Yusuf dibuang, apa akhirnya? Hilang. Nah, mari kita bayangkan. Misalnya rencana pertama itu disetujui, tentunya Yusuf mati. Lah kalau Yusuf mati, maka akhir cerita mengenai sujudnya ya. Akhir cerita dari nanti ketika di Mesir, sujudnya saudaranya, sujudnya bapaknya, dan itu nggak akan kejadian, ya kan? Nggak kejadian, alias kenyataan dasar mimpi nggak akan kejadian kalau Yusuf mati. Ya, jadi ini unik di sini. Apa uniknya? Ide pertama adalah membunuh Yusuf. Pilihan kedua adalah membuang Yusuf. Kalau membunuh berarti mati. Kalau membuang berarti hilang. Berarti hilang ini. Dibuang, hilang. Karena apa pasti hilangnya? Ya karena daerah nggak dikenal. Yang nggak ada berpenghuni maksudnya. Entah daerah mana lah. Pokoknya nggak ada penghuni. Dibuang ardon, ke negeri yang kenal. Ya. Oh, berarti rencana pertama ibaratnya mereka nggak akan melaksanakan. Kalau melaksanakan tentunya surat Yusuf ya berakhir ayat 9 kan ya. Nggak ada berikutnya, nggak ada kisah berikutnya. Yusuf mati. Karena ibarat dalam dunia perfilman kan, lah kalau lakonnya itu matinya dahulu ya sudah, endingnya kan endingnya nggak enak nanti. Masa lakon mati duluan ya. Dalam adegan film atau kisah ini pemeran utama kan Yusuf. Lah kalau masa pemeran utama mati duluan, malah nggak seru ceritanya. Ya, jadi ada ide pertama membunuh Yusuf, tapi nggak dilaksanakan ide itu. Jadi Allah Maha Kuasa menggerakkan hatinya Yusuf supaya tidak memilih. Jadi ada ide membunuh tapi nggak dilaksanakan, supaya nggak milih itu. Allah berkuasa menggerakkan. Begitulah di sini. Rencana kedua, mereka pengen buang Yusuf. Ya, membuang Yusuf. Nah, mereka pengen buang Yusuf ini. Ini sama di sini, membuang Yusuf. Ya, Allah menggerakkan hati mereka supaya nggak milih yang kedua ini, nggak milih rencana kedua. Ya.
Nah, ini ayat 9. Ayat 9 bermuatan dua rencana. Rencana membunuh Yusuf dan rencana membuang Yusuf. Sedangkan ayat ke-10 saya buka tampilan berikutnya. Qala qailun minhum. Seseorang, apa qailun? Orang yang berkata. Apa qala? Berkata. Ini kalau berkata gini. Kalau berkata loh ya urutannya. Qailun minhum qala. Urutannya ya. Qailun minhum qala. Orang yang berkata dari mereka berkata, kita aslinya. Orang yang berkata dari sebagian mereka berkata. Nah, supaya arti bebasnya, supaya nggak kaku, diatkan seseorang. Seseorang dari mereka berkata. Nah, siapa orangnya? Nggak penting siapanya itu. Karena oleh Allah, ketika Allah mengisahkan suatu kisah dan menyebut sosok atau pihak, tapi dengan isyarat isimnya tanwin, lafadznya tanwin, maka pengertian umum tanpa cari tahu siapa orangnya. Karena nggak penting. Nggak penting. Maksudnya, kalaupun tahu, tidak menambah keimanan bagi kita. Kalaupun nggak tahu, nggak merusak keimanan. Hanya sebatas menambah pengetahuan, itu aja. Nah, seseorang mereka berkata, siapa orangnya? Pokoknya salah seorang dari saudara Yusuf itu berkata. Nah, apa bunyi perkataannya? La taqtulu Yusuf. Janganlah kalian bunuh Yusuf. Nah, ini nih. Jangan bunuh Yusuf. Nah, ternyata yang melarang jangan bunuh Yusuf itu punya ide ternyata. Apa idenya? Alquhu walquhu fi goya batil jubi. Jadi tetapi wah ini kan dan akan tetapi. Jadi wah ini bermaksud menyangkal ya. Dan alquhu tapi lemparkanlah ia fi goya batil jubi ke dasar sumur. Ya. Jadi dalam bahasa Arab sumur banyak lafadznya. Ya. Jadi pakai jubi di sini. Jadi kalau bi'run ya bi'run itu sumur pengertian wujud fisik. Ya, misalnya ya ada lubang melingkar ada isinya air sumur itu namanya bi'run bahasa Arabnya. Tapi kalau jubi itu unsur kedalamannya. Ya. Sumur punya dalamnya itu jubi bahasa Arabnya. Jadi goya betul jubi. Maksudnya yaltaqithu ba'du sayyarati. Nescaya atau dengan harapan supaya yaltaqithu ba'du sayyarati urutannya adalah ini dulu. Ba'du sayyarati yaltaqithu urutannya. Mengartikan subjek dulu baru predikatnya. Apa ba'du sayyarati? Supaya sebagian para pengendara kan seharusnya mobil ya, kendaraan. Ba'du sayyarati sebagian pengendara alias para musafir itu yaltaqithu memungutnya. Nah, jadi seseorang di antara mereka melarang, wah saudara-saudara kalian gitu katanya ya, jangan bunuh Yusuf. Kalau gitu diapain kalau gitu nanya, diapain? Dia punya ide. Lempar aja ke sumur ya. Karena al-jubi pakai alif lam berarti sumur yang sudah dikenal oleh mereka. Sudah tertentu sumurnya. Jadi nggak usah nyari lagi. Sudah tahu. Cuma para mufasir menafsirkan ini sumur yang biasa mereka tahu lewati ketika mengembala. Jadi karena kata-kata al-jubi pakai alif lam berarti isim makrifat apa makrifat dikenal dari sumur yang sudah mereka kenal. Jadi nggak nyari lagi maksudnya. Nah, berarti mereka paham di sumur mana, mereka paham sumur mana, mereka paham. Karena alif lam di sini. Nah, jadi lemparkan aja. Arti perkara kan alku kan lemparkan lah, arti bahasanya masukkanlah. Lemparkan ia ke dalam dasar sumur supaya barangkali ada para musafir lewat itu bisa memungutnya. Ternyata ini rencana ketiga ini apa? Melempar Yusuf dalam sumur. Rencana pertama membunuh Yusuf, rencana kedua membuang Yusuf ke negeri yang tak bertuan, ibaratnya ya seperti itu ya. Rencana yang ketiga, yakni di sini adalah melempar Yusuf dalam sumur. Nah, lanjutannya, adegan berkatanya saudaranya Yusuf yang bernada rencana untuk mencelakai Yusuf, maka ucapan bernada rencana buruk itu merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi siapa? Bagi pihak lain. Siapa? Ya bagi Yakub dan Yusuf nggak tahu.
Yakub nggak tahu kalau ada niatan buruk dari saudara-saudara Yusuf. Yusuf pun juga nggak tahu bahwa saudaranya ada niatan buruk, nggak tahu. Jadi niat buruk para saudara itu adalah sesuatu tersembunyi. Nah, niat atau rencana buruk yang disembunyikan itu Allah akan menampakkan sesuatu tersembunyi itu, yakni berwujud niatan buruk mereka. Allah akan tampakkan benar-benar kejadiannya secara nyata. Apa berupa apa? Berupa Yakub mengalami kehilangan anaknya yang bernama Yusuf. Jadi ibaratnya rencana mereka buruk terhadap Yusuf itu Allah buat kejadian sungguhan. Jadi ingat bahwa kita kalau ada niatan baik, niat berbuat baik, Allah kasih kemudahan terlaksananya kebaikan itu. Dan sebaliknya, kalau kita ada niat buruk, Allah kasih kemudahan terlaksananya buruknya itu. Jadi hati-hati di sini berarti mari kita jangan gampang punya niatan buruk. Kenapa? Karena akan mudah terlaksana. Contoh misalnya besok Selasa saya niat nipu orang, niat sudah ada, ya, niat sudah ada. Besok saya usaha memulai menipunya. Nah, ketika ada gelagat saya memulai, itu setan ada peluang untuk semakin goda saya, semakin terlaksana. Jadi ketika ada niat buruk muncul dan ada langkah pertama secara amalan untuk memulai buruk itu berpotensi ditunggangi setan masalah, ditunggang. Ya, termasuk dalam ini maksudnya. Jadi niatan mereka buruk itu sesuatu tersembunyi. Bagi Yakub dan Yusuf, kedua orang ini tidak tahu bahwa 10 anak-anak Yakub itu punya rencana buruk. Ya, Allah tampakkan rencana buruk itu berupa kejadian nyata, hilangnya Yakub. Tiba-tiba Yakub hilang. Hilangnya Yusuf, maaf ya, salah lihat. Hilangnya Yusuf. Tiba-tiba Yusuf hilang pokoknya. Yusuf hilang. Ya. Adegan keempat, ayat 15. Falamma dahabu bi. Ini adegannya adalah rundingan. Ini tadi kan masih rencana. Sekarang baru ini realisasi dari rencananya itu. Falamma, maka ketika dahabu bihi, mereka pergi dengannya. Apa? Dengan Yusuf. Mereka pergi ninggalin rumah, wa jema'u, dan mereka berkumpul. Untuk ngapain? Ya ja'aluhu, untuk menjadikan Yusuf dalam kurung menjadi terlempar fi goyabatil jubi, ya. Jadi saudaranya Yusuf, ya, ibaratnya itu dahababihi, pergi bersama ngajak Yusuf, kemudian mereka berkumpul untuk menjadikan Yusuf menjadi terlempar ke dasar sumur. Gitu ya, ini garis merah ini. Ini adegannya ini, adegan keempat. Yakni mereka menjadikan Yusuf terlempar ke dasar sumur. Ini adegan keempat ini. Adegan mereka membuang Yusuf dalam sumur, lalu meninggalkannya. Kenapa ditinggali gitu saja? Karena bermaksud membiarkannya begitu saja, disertai perasaan semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Karena yang menjadi sebab kenapa bapak mereka itu enggak adil pada mereka, itu gara-gara Yusuf itu masalahnya. Yusuf dan Benyamin. Nah, Yusuf mereka habisin dulu. Mereka lenyapin dulu kasarnya. Nah, kalau Yusuf nanti pulang ke rumah, balik ke rumah lagi, wassalam, mereka merasa tersaingi lagi. Karena kasih sayang Yakub nanti terbagi lagi. Nah, gitu kasarnya. Maka mereka ketika membagi Yusuf itu ada harapan. Semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Dikarenakan mereka berapa karena Yusuf itu nanti dibawa orang pergi jauh, ya. Tadi kan ini kan ya. Ya. Tadi ada kan ya, ide apa idenya jadi lempar ke sumur supaya ada musafir yang menemukan memungut pergi jauh. Jadi mereka pengen Yusuf itu nanti ditemu orang dan dibawa pergi jauh. Berarti kan pengennya nggak pengen ketemu lagi pokoknya. Semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Ini. Jadi mereka itu melempar Yusuf ke dalam sumur disertai perasaan, harapan semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Kenapa? Harapan mereka adalah supaya dipungut orang Yusuf itu. Ditemu orang dan dibawa pergi oleh orang itu. Sejauh mungkin pokoknya.
jangan ke arah Yerusalem, jangan ke arah rumah lagi. Nah, ini harapan mereka seperti itu. Semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Ya. Jadi adegan mereka membuang Yusuf dalam sumur itu diikuti perasaan. Semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Kata kunci adalah ini penafsiran dari Pak Mufassir ini. Semoga nggak akan bertemu Yusuf lagi. Nah, perasaan mereka di atas ketika membuang itu ya, adegan membuang itu, melempar Yusuf, merupakan suatu tersembunyi bagi Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf tidak tahu bahwa saudara berniat melupakannya. Jadi perasaan mereka di atas, semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Semoga Yusuf ditemu orang, pergi orang itu sejauh mungkin, dan mereka sudah nggak mau lihat Yusuf lagi. Itu intinya. Dan ternyata harapan mereka berbunyi, semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Itu merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi Yusuf. Yusuf nggak tahu perasaan mereka. Jadi apa? Yusuf nggak tahu kalau saudaranya berniat melupakannya. Berniat melupakannya ya. Ibaratnya maaf ya, menarik ulang, unfollow ya. Unfollow. Dulunya followernya Yusuf, sekarang nggak followernya. Jadi batal jadi follower, batal. Cara benci Yusuf jadi unfollow. Jadi unfollow ibaratnya. Mari kita bayangkan ya, kalau Yusuf zaman sekarang ini, Yusuf punya medsos ya, teman-teman saudara kan jadi follower juga kan ya. Ketika terjadi perpecahan dalam persaudaraan, otomatis ini unfollow orangnya, unfollow otomatis itu. Untung Yusuf hidupnya juga zaman sekarang ya. Kok zaman sekarang, wah rame itu media massa ngomongin Yusuf. Kita orang luar ikut campur komentari. Untung Yusuf zaman sekarang, oh zaman dulu hidupnya, nggak zaman sekarang. Coba zaman sekarang, wah kisah Quran kalah seru dengan kisah sekarang sebenarnya ya. Nah, lanjutin. Jadi Yusuf nggak tahu kalau saudaranya berniat melupakannya. Nggak tahu. Semoga tidak akan bertemu Yusuf lagi. Maka Allah akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi, berwujud niatan mereka ingin melupakan Yusuf. Ini apa? Allah tampakkan secara nyata bagi Yusuf. Bahkan Allah menyatakannya tidak nunggu waktu lama. Allah menyatakannya kepada Yusuf langsung. Kapan? Ketika Yusuf di dalam sumur itu, Allah kasih tahu. Jadi adegan saudara Yusuf melempar Yusuf ke dasar sumur sambil ada perasaan semoga nggak akan ketemu Yusuf lagi. Itu perasaan yang Yusuf nggak tahu bahwa saudara-saudara itu adalah punya niatan buruk, ingin melupakannya. Ibarat maaf ya, dalam kakak kartu keluarga itu pengen dicoret dari anggota kekeluargaan ibaratnya dicoret ya. Nah, Yusuf nggak tahu kalau pengen dicoret dari daftar nama anggota keluarga, Yusuf nggak tahu. Nah, ternyata Allah menampakkan kepada Yusuf niatan mereka itu untuk melupakan Yusuf. Dengan cara apa? Allah membisikkan. Mana buktinya? Ya di ayat ini 15 ini ada kata la tunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yasuruna. Wa auhayna, kalau berkata dan kami wahyukan. Arti bahasanya dan kami bisikkan. Wa Yusuf. Jadi ketika Yusuf masuk sudah ada di dasar sumur ya, Allah bisikkan dan kami bisikkan kepadanya, ya Yusuf. Wa Yusuf la tunabbi annahum. Sungguh kamu benar-benar akan memberitahukan pada mereka bi amrihim ini terhadap perbuatan mereka ini, amrihim urusan ini. Hada bi amrihim hada terhadap urusan mereka ini. Wahum nanti pada waktunya itu ketika engkau ngasih tahu tentang mereka niatan buruk engkau ketahui itu layas urun ya. Mereka enggak merasa ingat kejadian tentang pernah melemparmu ke sumur, enggak ingat. Ini Allah bilang, wa Yusuf latunabbi annahum, sungguh kamu benar-benar akan menceritakan kepada mereka, memberitahukan pada mereka tentang perbuatan mereka ini. Sedangkan mereka layas uruna. Pada waktu engkau cerita nanti, mereka itu enggak merasa ingat lagi bahwa pernah mencelakaimu. Jadi ibarat kasar dunia perfilman ya, Allah itu maha sang pembuat skenario. Allah maha sang
pengatur, ya, pengatur adegan. Jadi gini kasarnya, wahai Yusuf, nanti ada adegan, engkau cerita pada saudaramu, dan saudaramu lupa peristiwa itu. Nah, ini. Jadi ibaratnya Yusuf sudah dikasih tahu Allah, adegan berikutnya nanti itu. Nah, ini hikmahnya ya. Jadi kayak film ini. Yusuf sudah disodori naskah, persiapan adegan nantinya itu. Ibarat seperti itu. Hikmahnya ke sana. Nah, latunam bi anna. Nah, ini namanya apa yang mereka sembunyikan berupa harapan supaya nggak menyusup lagi, Allah tampakkan kepada Yusuf berupa info duluan. Info bahwa Yusuf nanti kamu mengalami kejadian. Kamu memberitakan pada mereka tentang peristiwa ini. Dan mereka nggak sadar, nggak merasa ingat lagi tentang peristiwa engkau dilempar ke sumur ini, nggak sadar. Kapan keadaan kejadiannya? Nanti di ayat 58, 89, 90 nanti adegannya. Adegan mengenai Yusuf cerita kepada saudaranya dan saudaranya lupa. Sekarang saya buka cuplikan singkat 58, 89 dan 90. Saya buka cuplikan singkat. Karena cuplikan saya buat kecil ya. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Lalu mereka masuk ke tempatnya Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Ini contoh pertama adegannya. Allah bilang bahwa, wah Yusuf, nanti engkau cerita kepada mereka. Dan mereka itu nggak merasa bahwa engkau itu yang melihat. Ini yang pertama. Berikutnya Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf saudaramu dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan itu? Jadi Yusuf itu pura-pura sebagai orang lain maksudnya. Ini adegannya ini. Yusuf tanyai, menginterogasi. Wah saudaraku, apakah kalian kan alimtum tentu kalian, cuma bahasa tafsir adeganmu, tafsir. Lisan kamu. Apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang kalian kerjakan atau perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ini Bunyamin ketika kalian tidak mengetahui akibat perbuatannya itu? Ini tanda tanya ini, tanda tanya. Berikutnya yang 90 mereka berkata, nih, nah baru ingat padahal saksi kunci hanya mereka saja mengenai sumur itu, mengenai Yusuf itu. Nah, kenapa sih orang di depan mereka kok tahu kisah itu? Mereka jadi heran. Pola dia berkata. Lalu mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Inna kala anta Yusuf. Ini ya. Ini lebih detail lagi kajiannya kalau bahas innaka ini. Silakan di akun YouTube bagi Nas itu ada file rekamannya mengenai Hamzah. Kenapa Hamzah di bawah innaka? Kenapa Hamzah di atas? Innaka Hamzah di bawah seperti ini. Ada kajian khusus. Lebih detail lagi agar kita berkesan tentang ayat ini. Silakan buka berbagai file YouTube-nya ada di situ. Saya nggak bahas karena sudah dibahas di yang pernah saya berikan di tematik YouTube-nya. Silakan buka lagi tentang apa hikmahnya innaka Hamzah di atas alif, innaka Hamzah bawah alif. Kenapa innaka Hamzah doang? Hamzah nggak ada alifnya. Itu ada bahasan khusus. Sudah saya berikan di YouTube. Silakan buka lagi filenya. Udah ya, saya nggak bahas Hamzah. Kita bahas ini dulu. Jadi mereka tanya, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Pola dia berkata, ana Yusuf. Akulah Yusuf. Wahada akhir. Dan ini saudaraku dalam kurung Bunyamin. Jadi Allah telah menimpakan karunia-Nya kepada kami. Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar. Maksudnya bersabar menjalani takdir dari Allah. Sabar ketika dilempar ke sumur. Ya, enggak nyala kenyataan. Sabar ketika dibuang dan sebagainya pokoknya. Maka semuanya Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ini contohnya di sini Allah bilang bahwa Yusuf, ketika kamu cerita pada saudaramu dan mereka tuh lupa bahwa pernah berbuat terhadapmu buruk, lupa. Baru sadar ingat maka tanya inna kala anta Yusuf, apakah sungguhnya engkau engkaukah Yusuf itu? Nah, ini ya. Karena mereka jadi pangling. Jadi pangling Yusuf kok gini ya. Nah, adegan kelima ada di ayat 19. Yang merasa sudah 5 watt, 4 watt, 3 watt silakan kopinya diseruput ya. Silakan kopinya diseruput ya. Ini karena ini adegannya banyak ini ya. Adegan film ini sekian frame-nya ini banyak ini. Nah, insya Allah pada program ini saya tambahkan adegan 5, maaf 8 adegan. 8 adegan dulu,
Depannya saya tambah lagi. Wajahat sayyarotun fa'arsalu waridahu fa'adla dalwahu. Jadi ini adegan kelima ya, setelah Yusuf di dalam dasar sumur, wajahat sayyarotun, dan datanglah sayyarotun, apa katakan mobil, dari kan pengendara, para pengendara alias para musafir. Fa'arsalu, maka mereka mengirim. Jadi transit tempatnya bisa ngirim ya, mau ngisi ulang air untuk berbekalan logistiknya. Fa'arsalu waridahu, maka mereka mengirim seorang utusan mereka untuk mencari air di sumur. Berarti sumur itu adalah sumur yang memang di lalu lalang para musafir transit di situ untuk isi ulang air. Fa'adla dalwahu, maka si orang yang disuruh para musafir itu untuk mengambil air adalah melemparkan atau menjatuhkan dalwahu, timbanya embernya, jatuhkan. Dijatuhkan. Nah, karena ada sesuatu yang turun dari atas, Yusuf kan punya inisiatif ide memegangi itu supaya terangkat ke atas, memegangi ember tadi itu. Singkat cerita, ketika diangkat ke atas, kaget ini. Dia berkata, dia siapa? Waridah ini. Orang yang disuruh ngambil air itu kaget, komentar. Ya busro hada gulamun. Ya busro, ini arti bahasanya adalah wahai kabar gembira. Senang ini. Wahai kabar gembira, hada gulamun. Ini seorang anak, dalam kurung anak muda, gulamun. Ya, anak muda. Jadi mereka merasa senang nemu anak muda. Senangnya apa? Bukan senang karena mereka tahu latar belakang mengenai Yusuf, bilang bukan gitu. Senangnya adalah karena para musafir berencana mengarah ke wilayah Mesir untuk berdagang. Nah, kalau nemu anak muda, itu anak muda akan mereka rencanakan difungsikan sebagai budak untuk dijual. Berarti nambah berbekalan. Kenapa? Kalau menjual budak itu kalangan umur muda itu mahal harganya. Kalau jual budak kalangan tua-tua itu murah, karena sakit-sakitan. Pokoknya budak itu kalau usianya muda, apalagi laki-laki muda, itu mahal harganya masalahnya. Makanya kabar gembira, busro. Udah ya busro. Oh, kabar gembira seorang anak muda. Jadi adegan keberadaan Yusuf sendirian dalam sumur itu suatu yang tersembunyi bagi orang yang melintasi tempat itu. Nggak akan tahu orang kalau sumur isinya manusia, nggak akan tahu. Ya, kalau nggak mampir maksudnya. Jadi kalau musafir lewat doang, lewat saja pinggir sumur, nggak akan tahu. Oh, berarti keberadaan Yusuf yang sendirian di dasar sumur itu merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi siapa? Bagi orang yang melintasi tempat itu. Selama mereka nggak melihat ke dalam sumur, nggak akan tahu. Jadi adanya Yusuf itu tersembunyi bagi orang tua. Maka Allah menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud adanya Yusuf di situ oleh Allah akan ditampakkan secara nyata bagi orang yang menimba air dari sumur itu. Maka ditemukanlah Yusuf oleh mereka dengan perasaan gembira. Berarti Allah lah yang menggerakkan para musafir supaya capek, supaya berhenti. Ingat ya, Allah berkuasa menggerakkan hati manusia. Allah berkuasa ini. Allah menggerakkan supaya ada orang inisiatif nyari air. Allah berkuasa itu. Gerakkan supaya haus. Allah berkuasa itu. Nah ini kenapa Allah punya rencana menampakkan bahwa Yusuf yang tersembunyi di situ supaya tampak oleh orang lain alias ditemukan orang. Nah, jadi adanya Yusuf di situ itu hal yang tersembunyi bagi khalayak umum. Nah, sesuatu tersembunyi Allah akan menampakkan secara nyata pada adegan berikutnya. Gitu. Apa berikutnya adegannya? Ya, ini ditemukan orang yang melempar timba ke dasar sumur. Dengan komentar, ya busro hada gulamun. Oh, alangkah gembiranya nemu seorang pemuda. Jadi kayak benda mati manusia akhirnya. Karena dia budak, nemu budak bisa dijual. Adegan ke-6. Ada di ayat 19.
Di mana? Di sini. Setelah tanah wakaf. Wa asarruhu bidoatan. Wallahu alimun bima ya'maluna. Dan mereka setelah nemu Yusuf, ya karena mereka musafir ya nemu Yusuf, itu wa asarruhu. Mereka merahasiakannya. Menyembunyikan Yusuf. Ya, disembunyikan di dalam tumpukan, di tengah-tengah bidoatan. Ya, sebagai barang dagangan. Kenapa disembunyikan? Nah, ini kita akan ungkap ini. Kenapa mereka nemu Yusuf, kok disembunyikan? Kok enggak diperlakukan sebagai manusia normal ya Pak? Diajak duduk bareng di atas kuda atau pedati atau apalah pokoknya duduk sebagai manusia normal. Kenapa disembunyikan jadi barang-barang di kereta barang maksudnya? Kenapa enggak di kereta manusia gitu kasarnya? Kenapa mereka menyembunyikan Yusuf ya? Ini ya. Wa asarruhu bidoatan. Dan mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Nah, ini. Kenapa kok enggak Yusuf diajak duduk bareng aja dekat mereka ketika berjalannya sayarotun kendaraan itu? Nah, jadi Yusuf ditaruh di maaf kasar di bagasi mobil, kasar maaf ya kasar gitu. Di bagasi mobil, kan bagasi tempat barang. Nah, apa sayarotun mobil gitu kasarnya. Oh, berarti Yusuf itu ditemu si pemilik mobil kasarnya ya. Tapi nggak diajak masuk ke mobil, taruh di bagasi ternyata. Ini kan, ini ilustrasi zaman sekarang ya, taruh di bagasi. Nah, kita tanya, kenapa Yusuf taruh di bagasi? Nah, kita ungkap jawabannya berikutnya. Nah, ini seru adegan Yusuf ini, seru ini. Ini jarang diungkap di kisah yang lain. Adegan para mufasir para musafir, maaf salah ngomong. Adegan para musafir menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Kenapa sembunyikan? Menyembunyikan identitas Yusuf. Nah, kenapa Yusuf identitasnya disembunyikan? Karena mereka khawatir jika Yusuf itu ternyata statusnya sebagai seorang budak milik orang lain. Nah, milik orang lain, maka bisa-bisa tuannya Yusuf atau majikannya Yusuf menuntut mereka untuk mengembalikan ke dalam sumur itu. Karena barangkali Yusuf adalah seorang budak yang sedang dihukum oleh majikannya. Mereka kesana pikirannya itu. Nah, kalau Yusuf itu sebagai budaknya orang yang sedang dihukum, terus mereka ambil, lah kok orangnya tahu bahwa yang ambil itu mereka, tentunya kan suruh kembalikan. Nah, makanya karena mereka pikirannya kepada unsur perbudakan, maka mereka khawatir Yusuf itu diketahui pemiliknya. Makanya taruh di bagasi. Karena mereka pikirannya budak ya. Yusuf dianggap budak juga pikiran mereka itu. Mereka punya apa? Bayangan hikmahnya ya. Mereka khawatir jika Yusuf ternyata statusnya sebagai seorang budak milik orang lain. Maka bisa-bisa tuannya Yusuf menuntut mereka untuk mengembalikan. Ya. Nah, kalau Yusuf nanti dijual, nanti tuannya Yusuf akan dirugi. Ya, jadi khawatir ketahuan oleh si pemilik Yusuf gitu kasarnya. Mereka khawatir ketahuan oleh majikannya Yusuf, maka Yusuf disembunyikan dalam tumpukan barang-barang itu, gitu kasar. Jadi mereka itu asarruhu menyembunyikannya Yusuf ke dalam tumpukan barang dagangan karena mereka punya pikiran Yusuf juga sebagai budaknya orang. Yang mereka temu, yang khawatir nanti diambil lagi, diminta lagi oleh pemiliknya. Makanya mereka sembunyikan akhirnya. Wallahu alimun, padahal loh ya, Allah Maha mengetahui apa mereka kerjakan itu. Allah Maha mengetahui. Nah, lanjutannya. Oleh karena itu, mereka berniat segera jual Yusuf. Kenapa segera? Ya, daripada mereka ketahuan oleh majikannya Yusuf, ya, daripada nggak dapat uang apa-apa, ya mereka jual segera. Yang mereka anggap sebagai budak yang bisa diperdagangkan. Maka niatan mereka untuk menjadikan Yusuf sebagai barang dagangan merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi Yusuf. Kenapa? Yusuf nggak sadar, Yusuf nggak merasa bahwa dirinya disamakan dengan benda yang bisa diperjualbelikan. Jadi Yusuf nggak tahu kalau diajak ke Mesir itu mau dijual itu nggak tahu. Ya Yusuf nggak tahu. Jadi niat mereka jual Yusuf, nggak ngomong sama Yusuf, nggak ngomong. Yusuf nggak tahu. Yusuf nggak tahu. Oh, berarti niat mereka untuk segera menjual Yusuf sebagai budak itu sesuatu tersembunyi bagi siapa? Bagi Yusuf. Yusuf nggak tahu.
Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, Allah tampakkan kepada Yusuf akhirnya. Allah tampakkan supaya tahu. Bagaimana Allah menampakkannya? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Yang merasa sudah 5 watt, silakan isi ulang kopinya ya. Ini semakin lama nih filmnya semakin seru ini malam ya. Lanjutannya ini adegannya adegan apa ya, agar membuat baper ini ya. Maka Allah akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud niatan mereka untuk jual Yusuf. Bagaimana cara Allah menampakkannya? Allah tampakkan secara nyata bagi Yusuf kapan? Setibanya di Mesir, yakni nanti Yusuf merasakan langsung dirinya dijual. Ya, jadi Yusuf nanti tiba di Mesir, Yusuf nggak tahu kalau mau dijual, nggak tahu. Taunya ketika dijual itu ada transaksi jual beli itu. Jadi Allah tampakkan secara nyata bagi Yusuf kapan? Nanti setibanya di Mesir, ketika dibawa orang-orang itu. Yusuf merasakan langsung dirinya dijual. Sadar ternyata dirinya dijual seharga beberapa dirham saja. Mana isyaratnya? Ayat 20. Saya buka singkat. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Harga yang murah. Harga murah. Jadi ibaratnya karena ini memang dalam tauhid mesti tanda tanya ya. Para mufasir tidak detail ke sini. Kenapa kok jadi murah? Di satu sisi budak kalau pemuda itu mahal sebetulnya. Terus yang lain kenapa kok jadi murah ya? Ini masih tanda tanya. Saya masih minim referensi untuk mengungkap ini. Saya belum menemukan kitab ini. Kenapa kok jadi murah? Saya belum menemukan. Nah, ini ya. Maaf, nanti suatu ketika saya temukan saya tampilkan dalam kesempatan lainnya. Jadi kenapa kok jadi murah? Ini saya belum menemukan jawabannya. Jadi Yusuf dijual murah ternyata, nggak mahal. Nah, adegan ke-7, ayat 23. Wah, ini adegannya ketika singkat cerita ya, sudah di istana pokoknya, singkat cerita aja. Nah, saya nggak bahas siapa yang beli Yusuf, kemudian kok sampai di istana dengan prosesnya, saya nggak bahas itu. Ini silakan dibaca di berbagai sumber, lengkap ada. Saya hanya bahas mengenai tersembunyi dan diungkap itu aja intinya. Ini adegan ketika sudah di istana, Yusuf jadi apa ya, budak di istana. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Warawadat ini 3 kata. Artinya dan, rawadat itu artinya menggoda atau merayu. Hu itu dia atau inya. Allati yang. Karena rawadat adalah fiilnya, kata kerja dalam muannas pelakunya wanita karena pakai tak ya. Sabar sih penafsirannya, yakni istri Al-Aziz. Zulaikha. Waradathu dan dia menggodanya. Allati huwa yang dia, yakni huwa kan laki-laki Yusuf fi baitiha di dalam rumahnya, itunya. Nya siapa? Karena Anas di rumahnya atau di amarnya Zulaikha itu, istri Al-Aziz. An nafsihi. Jadi rawadathu terhadap dirinya maksudnya. Wa ghallaqatil abwaba. Dalam bahasa Arab banyak kata artinya menutup. Banyak. Yang sering umum adalah misalnya kafala. Kafala menutup. Golako juga menutup. Ya. Cuma bedanya apa? Golako itu menutupnya rapat sekali. Rapat sekali. Wa ghallaqatil abwaba. Dan dia menutup rapat-rapat pintu-pintu. Wa qalat dan dia berkata, jadi si perempuan ini mengajak Yusuf masuk dalam rumahnya, ditutup rapat-rapat pintunya itu, ya terus berkata, hai talaka, hai talaka. Ini maaf ya, ini ucapan hai talaka, ini adalah kalau dalam bahasa, ini kan di Mesir ya, dalam bahasa Kipti, ini bahasa kasar sebetulnya. Bahasa kasar di sini. Cuma di Indonesia dari kan marilah ke sini, marilah ke sini. Ini arti bahasa halus, marilah ke sini. Hai talaka. Ini dalam bahasa kita kasar kasar ini. Jadi ibaratnya ada rasa nyuruh memaksakan. Kalau marilah kan ngajak, marilah ke sini.
Kalau hai talaka nggak seperti itu. Jadi ada usaha memaksakan supaya Yusuf ke sini. Hai talaka. Dan itu ya, ini yang warna merah. Jadi perbuatan si Iwan itu golakotil abu-abu, menutup rapat-rapat pintu. Terus berkata, hai talaka. Setelah pintunya tutup rapat loh ya. Dia berkata, hai talaka. Marilah kamu ke sini. Marilah kamu ke sini. Ini adegannya. Adegan perempuan nutup pintu, setelah nutup adalah berkata, manggil Yusuf, marilah ke sini. Marilah ke sini. Nah, adegan wanita itu nutup pintu-pintu ruangan dengan maksud agar tidak ketahuan orang lain apabila dia nantinya menggoda Yusuf. Kenapa nutup pintu? Niatnya apa? Intinya supaya nggak ketahuan orang lain. Nah, maka ucapan rayuan ajakan yang berbunyi, hai talaka, marilah ke sini, hai talaka. Itu merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi siapa saja di luar sana yang pastinya nggak bisa dengar dikarenakan tertutupnya pintu rapat-rapat. Oh, berarti suara itu sesuatu tersembunyi bagi orang luar. Hanya didengar oleh Yusuf saja. Jadi, kenapa tuh kenapa istilah rapat-rapat? Supaya nggak ada celah suara yang keluar maksudnya. Kalau segera nutup supaya nggak kelihatan, nggak masalah. Harus pakai kata kerja golati, kata kerja yang lainnya, misalnya kafala, kafalatil abu-aba, hanya adegan nutup saja. Tapi karena golati bermaksud bahwa nutup pintu supaya celahnya pintu itu, ibaratnya ya, nggak ada celah sedikit pun yang bisa terdengar suara oleh orang luar. Nah, itu golati bahasa Arabnya. Jadi golakoti ini ada gandengan dengan ucapan kolat, ada gandengannya. Berarti ucapan hai talaka adalah merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi siapa saja di luar sana yang nggak dengar otomatis karena tertutup rapat-rapat pintunya itu. Maka Allah akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud apa? Godaannya kepada Yusuf dan ruangan itu dengan suara tadi, hai talaka. Nah, Allah menampakkannya gimana caranya? Secara nyata bagi siapa saja yang memergokinya sedang berduaan. Jadi Allah menampakkan secara nyata niatan atau godaan si wanita pada Yusuf. Ya, Allah tampakkan dengan cara Allah buka secara nyata bagi siapa saja yang memergokinya sedang berduaan bersama Yusuf. Dengan cara apa? Allah perlihatkan tanda. Tanda sebagai syarat yang direspon oleh Yusuf agar segera membuka pintu ruangan itu. Jadi singkat cerita gini ya, singkat cerita aja. Ketika si wanita itu melepaskan kostum pakaiannya, ya, kepakaiannya, ini dari berbagai para mufasir sangat ngutipnya sifatnya umum, ini penafsiran mereka para mufasir. Jadi ketika si wanita melepas bajunya, itu melepas bajunya itu nggak lumrah. Apa? Jadi dilepas ke bawah, kemudian dilempar oleh. Nah, dilempar ke arah mana? Ke pojok ruangan. Nah, kenapa pojok ruangan? Nah ini, karena di pojok ruangan ada patung, ada kepala patung. Nah, patung dewanya situ. Bisa ada dewa ya, patung dewa. Nah, ketika ada gerakan tangan melempar baju ke kain baju ke arah patung itu, berarti menutupi wajah patung. Nah, adegan melempar ini Yusuf menjadi noleh. Yusuf noleh. Nah, Yusuf noleh ngikuti lemparannya itu. Kami bertanya, kenapa kau lempar ke sana? Ini bahasa ini ya. Apa jawaban itu? Jawabannya seperti itu. Aku malu dilihat oleh dia nanti kalau kita berbuat. Aku malu dilihat oleh dia nanti kalau kita berbuat. Aku malu dari dia. Jadi niat wanita itu melempar kain baju ke wajah patung supaya wajah tertutupi, wajah dewa patungnya itu. Supaya nggak ngelihat perbuatan aib buruknya itu. Aku malu dilihat oleh patung itu. Nah, mendengar kata aku malu dilihat oleh patung itu, sudah sadar. Apa sadar itu? Allah itu nggak bisa ditutupi. Kalau patung bisa ditutupi,
itu isyarat. Oh berarti ya. Jadi ini kita wallahu alam kita nggak tahu ya. Ini sekarang Pasir aja mengutip Mbak Pasir. Jadi gerak tangan melepas baju nggak lumrah itu hakikatnya Allah menggerakkan supaya menjadi sadar Yusuf bahwa patung bisa ditutupi, tapi Allah nggak bisa ditutupi. Allah Maha mengetahui aib manusia. Maka Yusuf jadi sadar bahwa Allah bisa ditutupi. Sadarlah, Yusuf lari. Ini jadi gerak yang tidak lumrah tadi itu menjadi isyarat dari Allah, namanya burhan. Burhan apa? Burhan itu sesuatu yang bisa ditangkap Yusuf, yaitu jadi isyarat. Bahwa itu isyarat Tuhan di situ untuk menyadarkan dia ternyata. Nah, karena Yusuf itu peka, sensitif ya, sensitif kepada keadaan dia lihat itu, maka menjadi sadar bahwa perbuatan berikutnya ini kalau berdua diteruskan, maka Allah pasti melihatnya. Allah nggak bisa ditutupi. Maka jadi sadar. Makanya pergi menuju ke arah pintu supaya dibuka dan supaya orang lain memergokinya. Ini. Jadi Allah punya rencana mengungkap, menampakkan apa kejadian dalam kamar, menampakkan. Nah, dengan teknis ya Allah nyadarin Yusuf karena hanya Yusuf sajalah paham isyarat itu. Sedangkan si wanita itu nggak paham. Jadi bertanya tanda tanya kenapa Yusuf lari, kenapa ya kok malah nggak dekati saya, kok malah dia nggak tahu bahwa Yusuf mendapat isyarat dari gelagatnya perempuan itu dengan melempar baju menutupi wajah dewanya itu. Ini hikmahnya. Nah, lari maka ketika buka pintu kejadian berpapasan atau dipergoki oleh pihak lain. Isyaratnya ayat 24. Saya baca ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biya laula an ra'a ini burhana namanya, burhana. Walaqad hammat bihi, dan sungguh benar-benar waham hammat bihi, wanita itu telah bermaksud padanya, wahamma biha, dan Yusuf pun dalam mengikuti Yusuf juga berbuat ini ada maksud juga kepadanya. Sama ini, sama. Laula, jikalau tidak, laula, ini ada laula ya. Laula, jikalau si Yusuf laula an ro'a, jikalau tidak melihat burhana rabbihi. Apa burhana ini? Tanda dari Tuhannya. Ini para masir beda pendapat tanda di sini. Apa tanda itu ingat orang tuanya, tanda itu ingat Tuhannya, tanda ingat gelagat apa sensitif peka gelagatnya si wanita buang baju itu. Banyak penafsiran di sini tanda burhana ya. Karena di sini tidak pakai alif lam, maka penafsirannya umum. Ya. Jadi kadar sebetulnya linasrifa anhu su'a wal faksai. Sebetulnya supaya kami Allah ini ya malingkan daripada yang kemungkaran dan kekejian. Itu termasuk hamba kami yang terpilih. Mari kita bayangkan jika Allah itu enggak ngasih isyarat kepada Yusuf ya, jika Allah enggak menampakkan supaya enggak dipergoki orang maksudnya, maka maaf ya tentu sebagai pemain utama dalam film ini ya tentu lakon masa berbuat buruk ya. Nah ini ya. Lakon kok punya aib buruk ya. Ini hikmahnya di sini. Yusuf pemeran utama dalam kisah ini. Tentunya lakon harus benar ya. Lakon harus baik. Ya. Maka Allah kasih isyarat dan Yusuf menanggapi atau tanggap dari isyarat itu. Jadi sadar akhirnya lari ke arah pintu dan adegan buka pintu bersamaan dengan orang lain melihat ke dalam itu. Jadi berpapasan langsung. Ini ibarat Allah ungkap apa yang tersembunyi dalam kamar. Nah, adegan terakhir malam ini ya, terakhir apa sekarang? Ayat 25. Ini ketika Yusuf lari ke pintu rumah itu, dibuka pintunya, depan pintu ada si suami dari wanita itu. Dan juga ada orang lain di situ. Fastabako, apa istabako? Dia kata musabako, apa lomba, berlomba-lomba. Jadi kecepatan. Jadi Yusuf dan si wanita itu berlomba lari menuju pintu. Istabako namanya, lomba-lomba, kecepatan. Jadi menuju pintu.
Wakodat komisau, dan apa sobeklah kasarnya, ada celah apa cacatlah sobeklah komisau, apa bajunya, min duburin belakang. Ya, ini jawabannya bahasa tadi berikutnya keberatan atau nanti setelah ini saya bahas yang merah dulu ini. Jadi ketika apa, komisu apa min duburin robek belakang, ya, Alfaya Sayyidah, maka alfa itu berpapasan dengan Sayyidah, dengan si panutannya alias dalam kurung penafsirannya suaminya itu. Ladal babi, berada pas di depan pintu itu, kolat. Nah, karena kepergok, maka si istrinya atau si wanita itu berkata duluan, ma jaza'u man arada bi alika su'an, berkata bermaksud memfitnah. Ma jaza'u. Kalau berkata kan tidaklah. Dia tanya tidaklah. Dia masih ingat kajiannya. Yang merasa belajar paket 1, 2, 3 tahu ini. Ma artinya tidaklah karena ada lafaz ilah. Ya ilah di sini. Tidaklah ada balasan. Tidak ada balasan dalam kurung yang pantas. Man aroda, orang yang ingin berbuat su'an, buruk atau serong di ahlika dengan keluargamu atau istrimu, illa melainkan atau kecuali an yusjana au adabun alimun, kecuali di penjara atau siksaan yang pedih atau dihukum dengan hukum yang pedih. Jadi ketika adegan pintu dibuka oleh Yusuf, ya bukan Yusuf, dan ya, Yusuf sudah robek belakangnya bajunya itu, ya, maka para wanita itu mendahului ngomong, yakni pada asumnya bahwa bahasa saya, wahai suamiku, hukuman apa yang pantas bagi orang yang mengganggu istrimu? Apa hukuman pantas itu contohnya? Su'an. Ya. Jadi ucapan berbunyi ma jaza'u man arada bi'alika su'a. Ini ucapan dari wanita itu. Oleh Allah dalam ini adegannya, adegan wanita itu memfitnah Yusuf, memfitnah masalahnya dengan tuduhan bahwa Yusuflah yang menggodanya. Itu merupakan sesuatu yang tersembunyi. Bagi siapa? Bagi suaminya yang tiba-tiba memergokinya di depan pintu. Maka Allah menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud apa? Ketidakjujuran wanita itu. Oleh karena oleh Allah akan ditampakkan secara nyata di depan suaminya langsung. Melalui apa Allah menampakkannya? Melalui ucapan kesaksian dari anggota keluarganya. Jadi apa? Dengan bukti secara sederhana, yakni tentang kondisi terkoyaknya atau sobeknya baju gamis yang dipakai Yusuf. Kenapa sobek di belakang, kok nggak sobek yang di depan? Nah, ini jadi pertimbangan akhirnya. Jadi Allah menampakkan ucapan fitnah itu kan tersembunyi. Suaminya nggak tahu bahwa yang salah itu istrinya, nggak tahu, suaminya nggak tahu. Ya, nggak tahu karena sudah terfitnah duluan, apa terpengaruh dulu ucapan istrinya itu. Bapak Yusuf lah yang menggoda. Nah, berarti ucapan yang memfitnah itu suatu tersembunyi bagi suaminya itu. Allah menampakkan langsung dengan apa adegan pembuktian sederhana berupa apa? Terrobeknya, terkoyaknya baju gamisnya Yusuf. Kenapa di belakang robeknya? Kok enggak di depan? Isyaratnya ada di 3 ayat berikutnya. Yusuf berkata, Yusuf kan menyangkal dituduh fitnah. Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Yusuf berkata, Yusuf nggak mau dituduh Yusuf. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu berikan kesaksian. Jika baju gamis ini, ingat ya, saksi dari keluarga wanita itu. Berarti apa? Objektif ini. Nggak bela wanitanya. Padahal keluarga sini nggak bela wanita. Objektif berarti ucapannya itu. Meskipun keluarganya wanita. Berkata, jika baju gamisnya koyak dibuka di depan, maksudnya robek depan, maka wanita itu benar. Jadi apa? Dicelakai oleh Yusuf, digoda Yusuf. Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, nuburin, maka wanita itu yang dusta. Dan itu termasuk orang yang benar. Ini kesaksian objektif dari keluarganya sendiri, keluarganya ahli ya. Keluarganya sendiri. Cuma dalam sejarah wasir nggak jelas katanya siapa nama orangnya nggak jelas. Ini hikmah saja dari adegan ini. Jadi Allah tampakkan ya apa
fitnah yang nggak benar itu fitnah dan nggak benar kan ya, itu rahasia kan, sesuatu yang tersembunyi mau tampakkan dengan pembuktian sederhana oleh kesaksian tentang masalah baju tersebut. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkata suaminya itu, berkata akhirnya, innahu min kaidikunna. Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara budaya kamu, wahai istriku, sesungguhnya budayamu adalah besar ya, tuduhan yang besar, kasarnya mencemarkan nama Yusuf ya, ibarat kalau kena pasal berlapis ini ya, pasal berlapis, kena pasal perbuatan nggak menyenangkan, kena pasal pencemaran nama baik, pokoknya pasal berlapis ini ya. Kok zaman sekarang, wah, kena pasal berlapis itu ya. Maka dikatakan adim apa adimun, besar, berlapis-lapis pasalnya. Inna kaidakunna adimun. Jadi dapat tipu daya yang besar, tuduhan yang besar sekali tuduhannya salah. Nah, ini sekarang bersambung ke seri yang kedua. Seri kedua akan saya sambung pada pertemuan mendatang. Sekarang sebelum saya akhiri, kalau sudah banyak rimawat, barangkali kalau bertanya silakan mikrofonnya diklik. Ada yang bertanya?